Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya hingga ke hari ini, kita masih lagi menjadi seorang muslim, muslimah, masih lagi diberi oleh Allah hidayah, memiliki iman. Kita berdoa mudah-mudahan keimanan dan keislaman kita berterus-terusan hingga ke akhir hayat, sehingga kita layak mendapat husnul khatimah. Cara yang paling tepat untuk mendapat husnul khatimah, saya ulang, cara yang paling tepat dan paling berkesan untuk mendapat husnul khatimah adalah istiqamah. Istiqamah maknanya berterus-terusan dalam mentaati Allah, buat suruhan Allah dan jauhi larangannya. Dan andai kata terlanjur melakukan dosa, segera tobat. Hanya dengan cara demikian, besar kemungkinan kita akan mendapat akhir yang baik atau husnul khatimah. Nah, pelajaran kita pada hari ini yaitu tafsir Juz Amma, Juz 30, sampailah giliran kepada surat Al-Qari'ah. Ustaz yakin semua kita hafal surat ini. Dan bagus, dan lebih bagus lagi bila kita faham tafsirannya. Sebab kefahamanlah yang mendorong seseorang untuk buat apa yang dia tahu kebaikannya dan menjauhi apa yang dia tahu perkara itu tidak elok atau tidak baik. Kefahaman. Sehingga kata Sayyidina Ali, la ibadata bila tafaqquhin. Tidak ada faedah ibadat tanpa kefahaman. Faham sangat mustahak. Sebabnya bila dah faham nanti, dalam salat kita baca surah Al-Qari'ah, fahami makna apa yang kita sebut. Apa yang kita baca itu fahami. Dia sangat menolong untuk khusyuk. Okey. Untuk mendapat kelebihan, kita baca dulu surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal 'ainil manfush.
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Na'udzubillah min dzalik. Terjemahan ayat. Hari kiamat. Al-Qari'ah diarti dengan hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbaran. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang bernyala-nyala. Api yang sangat panas. Itu baru terjemahan harfiah. Kita belum dapat memahami secara sempurna kecuali melalui tafsir. Atau dalam bahasa lainnya, terjemah maknawiyah. Okey, berikut ini makna perkataan. Bahagian ini kita boleh baca masing-masing sebab dia hanya vocabulary, dia hanya mufradat, makna kata demi kata secara harfiah. Oleh sebab itu Ustaz pernah ingatkan, belajar harfiah tidak salah, yaitu mempelajari kata demi kata. Tapi terjemah harfiah tak cukup. Kita perlu kepada terjemah yang satu lagi, yang dipanggil dengan terjemah maknawiyah, yang dipanggil dengan tafsir. Okey, sebelum masuk kepada tafsiran ayat, bagus juga kita baca mukaddimah. Apa dia latar belakang atau background surah ini? Surah ini terdiri dari 11 ayat. 11 ayat. Tergolong ke dalam surah-surah Makkiyah. Semua kita tahu, surah-surah yang diturunkan di Mekah atau sebelum Nabi Hijrah banyak menceritakan tentang hari kiamat. Apa sebab? Sebab orang Mekah tidak percaya adanya hari berbangkit. Ini satu di antaranya surah yang turunkan di Mekah adalah Al-Qari'ah. Diturunkan sesudah surah Quraisy. Nama Al-Qari'ah diambil dari perkataan Al-Qari'ah yang terdapat pada ayat pertama. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Diulang beberapa kali perkataan Al-Qari'ah dalam surah ini. Yang artinya yang mengetuk dengan keras. Yang mengetuk dengan keras itu makna asalnya Al-Qari'ah. Dari perkataan Al-Qara'u, ketukan yang kuat. Kemudian dipakai untuk nama hari kiamat. Akhirnya ketukan yang kuat itu Al-Qari'ah dijadikan sebagai salah satu nama untuk hari kiamat.
Semua kita tahu dalam ilmu akidah disebut Al-Qari'ah memiliki paling kurang 21 nama. Ada yang berpendapat 29 nama Al-Qari'ah. Maaf, 29 nama hari kiamat. Satu daripadanya nama hari kiamat Al-Qari'ah. Selain Al-Haqqah, selain Yaumuddin, Yaumul Qiyamah, salah satu daripada nama yang sekian banyak itu adalah Al-Qari'ah. Ustaz pernah sebutkan, sesuatu yang memiliki nama yang banyak mesti membawa makna hebat, penting. Itu sebabnya Allah memiliki 99 nama. Maknanya Allah itu sangat hebat. Surat Al-Fatihah ada 12 nama. Itu sebabnya surat Al-Fatihah sangat mustahak. Sehingga tidak sah salat kalau tidak baca Al-Fatihah. Itu sebabnya diletakkan pada surah pertama dalam Al-Quran. Termasuklah hari kiamat memiliki 21 atau 29 nama menurut setengah ulama akidah. Karena sangat hebat, sangat penting. Dengan kata lain, sangat dahsyat. Okey, kita sampai sekarang kepada tafsiran ayat. Kita tafsirkan sekaligus 3 ayat pertama sebab ketiga-tiganya mempunyai ikatan yang sangat erat. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Perkataan Al-Qari'ah dapat juga diartikan dengan musibah. Al-Qari'ah dalam bahasa Arab dapat juga diartikan sebagai musibah atau bencana yang besar. Kalau kita anggap COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia, boleh dinamakan Al-Qari'ah. Musibah yang besar. Ini sebagaimana firman Allah yang membawa makna tersebut, boleh kita lihat pada surat Ar-Ra'd ayat 31. Allah berfirman, وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka buat syirik, mereka buat maksiat. Akhirnya mereka senantiasa mendapat qari'ah. Qari'ah di sini dengan makna bencana. Walaupun kita lihat orang-orang kafir itu hidupnya senang, happy di dunia ini, tidak. Sebenarnya dalam kacamata Islam, mereka sebenarnya dalam bencana. Adapun Al-Qari'ah di dalam pembahasan kita di atas adalah salah satu daripada nama-nama hari kiamat. Adapun Al-Qari'ah di dalam surat Al-Qari'ah ini yang kita sedang bahas, dia membawa makna salah satu dari sekian banyak nama hari kiamat. Seperti
al-haqqah, as-sakhah, at-tammah, al-ghashiyah, dan lain-lain. Hari kiamat dinamakan dengan Al-Qari'ah. Nah, bila ditanya mengapa hari kiamat dinamakan Al-Qari'ah, ketukan yang sangat kuat, yang makna asalnya Al-Qari'ah itu pukulan atau ketukan yang sangat kuat, sebabnya karena huru-hara pada hari itu, karena huru-hara pada hari kiamat, sungguh mengetuk hati manusia dan menakutkan. Kalau terhadap tsunami saja, kita yang tidak mengalami atau merasakan secara langsung, dengar saja, lihat gambar saja insan bergelimpangan, terketuk hati. Timbul rasa takut. Itu baru tsunami yang sifatnya hanya lokal, setengah-setengah kawasan, bukan keseluruhannya. Tapi ke hari kiamat, ketukan, kegoncangan itu menyeluruh seluruh dunia. Bukan hanya di bumi, tapi juga di langit. Macam mana tak takut? Dan untuk menyatakan betapa dahsyat kejadian pada hari itu, maka hari tersebut ditanya dengan ungkapan wama adra kamal qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ustaz pernah sebut sebelum ini, sesuatu yang apabila ditanya dengan menggunakan wama adraka, mesti menunjukkan perkara yang dipertanyakan itu adalah perkara yang sangat hebat. Sama halnya dengan pertanyaan wama adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah anda apakah Lailatul Qadr? Lalu Allah jawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Hebat. 1000 bulan sama dengan 84 tahun lebih kurang. Wama adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Lagi-lagi ditanya dengan wama adraka. Lalu Allah jawab, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Hari pembalasan ialah satu diri tidak dapat menolong diri yang lain walau sedikit. Segala urusan di hari itu terletak di tangan Allah. Suami tidak boleh tolong isteri. Isteri tidak boleh tolong suami. Ibu bapa tidak boleh tolong anak-anaknya. Anak-anak juga tidak dapat tolong ibu bapanya. Hidup nafsi-nafsi. Semuanya Allah tanya dengan wama adraka. Ustaz ulang, hakikat ini sebagaimana pertanyaan untuk Lailatul Qadar pada hari pembalasan dan hari pembalasan. Pertanyaan tentang Lailatul Qadar iaitu wama adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah itu Lailatul Qadar? Pertanyaan tentang Yaumuddin, hari pembalasan, kita boleh lihat pada ayat yang ke-18 dari surat Al-Infitar. Ayat 17, 18, 19 dari surat Al-Infitar. Wama adraka ma yaumuddin. Sebagaimana dimaklumi bahwa Lailatul Qadar dan hari pembalasan sangat hebat dan dahsyat. Demikian jugalah halnya dengan Al-Qari'ah. Ia adalah peristiwa yang sangat dahsyat sehingga tidak mampu akal manusia untuk memikirkannya. Tak mampu.
kehebatan kiamat itu tak mampu untuk kita fikirkan. Namun demikian, untuk menggambarkan betapa hebatnya huru-hara dan kegoncangan pada hari itu, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menafsirkannya pada ayat berikut. Ini yang dipanggil dengan tafsir ayat dengan ayat. Tafsir Quran dengan Quran. Ini tafsir yang punya kualiti nomor satu. Sangat tepat. Sebab Allah yang punya istilah, Allah yang bertanya, Allah sendiri yang jawab. Tentu sajalah lebih tepat. Ini dia. Apa kata Allah tentang Al-Qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan, seperti rama-rama. Butterfly yang berterbangan tak menentu. Pada hari itu Allah gambarkan keadaan manusia yakunun nasu yauma yakunun nasu, pada hari itu manusia bagaikan kupu-kupu yang berterbangan. Maksudnya, ini dia tafsirannya. Keadaan manusia pada hari kiamat bagaikan kupu-kupu atau kelekatu. Kupu-kupu atau kelekatu yang bertebaran. Sebab makna al-farash, kal-farashil mabthus, makna asal al-farash ialah serangga yang terbang mengiling-ilingi api pada waktu malam. Kita perasan tak, bila hari itu akan hujan, biasanya pada waktu malam, lampu kita penuh dengan serangga yang berterbangan. Itu menandakan dekatnya hujan. Manusia pada hari kiamat macam itu. Macam kelekatu yang berterbangan. Tabiat binatang tersebut terbang tanpa arah tertentu. Dia akan pergi ke mana-mana. Itu tabiatnya kelekatu. Dia tidak terbang bersama kawannya satu arah, tidak. Tanpa arah. Macam itulah exactly manusia nanti pada hari kiamat akan lari menyelamatkan diri. Sudah tak ingat lagi suami, isteri, anak-anak, cucu, cicit yang selama ini dia sayangi. Sudah tak fikir lagi dah. Tabiat binatang kelekatu ini terbang tanpa arah tertentu dan juga tidak tahu betapa bahayanya api. Satu, tabiat kelekatu suka mendekati api, dia tak tahu yang dia boleh terbakar gara-gara api. Tapi dia dekati juga. Rupanya tabiat manusia ini sama dengan kelekatu. Walaupun dikatakan berzina itu boleh bawa ke neraka, tapi dia suka juga berzina. Walaupun durhaka pada mak bapak itu boleh membawa murka Allah dan neraka, tapi dia mau durhaka juga. Walaupun tahu rasuah itu boleh membawa laknat Allah yang selanjutnya dihumban ke dalam api neraka, dia tidak rasuah juga. Tabiat manusia sama betul macam kelekatu. Keadaan manusia pada hari kiamat diumpamakan seperti kelekatu, mengandung makna sindiran. Mengandung makna sindiran.
betapa jahilnya mereka terhadap akibat perbuatan yang mereka lakukan. Mendekati api, padahal api itu boleh membakar. Mudah-mudahan kita bukan jenis insan yang kelekatu. Kita mesti tahu apa matlamat kita dicipta oleh Allah. Itu sebabnya kita tidak akan buat suka-suka hati, tapi kita terus di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus, inilah jalan Allah, jalan Rasul. Kelekatu tidak lurus. Dan kita senantiasa berusaha untuk menjauhkan diri daripada api neraka. Waqina azaban nar. Allahumma ajirna minan nar. Itu yang selalu kita sebut-sebut. Ini satu perumpamaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan mereka pada ayat yang lain. Allah menggambarkan keadaan mereka yaitu orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-Qamar, ayat 7. Apa kata mereka keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat? Ka'annahum jarradum muntashir. Mereka seakan-akan belalang yang berterbangan. Jarad itu belalang yang berterbangan. Begitu Allah gambarkan keadaan orang-orang kafir atau orang-orang Islam yang banyak melakukan maksiat di akhirat nanti. Nah, dijelaskan lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nombor hadis 2285. Jangan ragu. Karena hadis ini sahih. Apa kata Nabi? Masali wa maslukum kamathali rajulin auqada naran. Nabi membuat perumpamaan antara aku dengan kamu tak ubahnya seperti orang yang menyalakan api. Antara aku dengan kamu sama betul seperti orang yang menyalakan api. Kita baca dulu. Masali wa masalukum kamasali rajulin auqada naran faja'ala al-janadibu kal jarradi wal farash yaqa'na fiha wa huwa yazubbuhunna anha wa ana akhizum bihijzikum anin nar wa antum tufallituna min yadi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Coba dengar baik-baik terjemahan hadis. Perumpamaan aku dan kamu, kata Nabi, perumpamaan aku dengan kamu, wahai umat, bagaikan seorang lelaki yang mengunggun api. Ada orang yang sedang mengunggun api. Lalu belalang dan kelekatu berpusu-pusu, berebut-rebut ingin memasuki api. Sedangkan lelaki itu
Sedangkan lelaki yang mengunggun api itu ingin melindungi mereka dari panasnya api. Jauh, jauh, hei kelekatu. Jauh, nanti kamu terbakar. Kata lelaki yang mengunggun api itu. Apa kata Nabi? Selanjutnya, aku ingin menghalang kamu daripada api neraka. Jadi yang menghalang tadi itu, jangan masuk api, hei kelekatu. Itu Nabi yang melarang dekati api. Sedangkan kamu pula ingin terlepas daripada tanganku. Maknanya kamu ingin menuju api juga. Walaupun aku dah halang. Macam Ustaz contohkan tadi. Jangan rasuah. Rasuah boleh membawa kepada dihumban ke dalam neraka. Kamu dah rasuah juga. Jangan dedah aurat di khalayak ramai. Nabi yang larang. Lalu kita ingin dedahkan juga. Jangan memakai pakaian yang sempit sehingga nampak body kamu, hei wanita mukminah. Tapi kamu lebih utamakan fashion, model, dipandang cantik oleh manusia. Tak kisah. Masuk neraka ke, tak masuk neraka, tak kisah. Satu perumpamaan yang cantik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirikan salat. Salatlah pertama-tama amalan yang Allah akan tanya nanti di akhirat. Tapi tetap malas salat. Jangan durhaka pada mak bapak. Tetap nak durhaka juga. Meninggi suara juga pada mak bapak. Nabi dah larang lah. Tapi manusia punya tabiat macam kelekatu. Tak dekat api juga. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan itu. Imam Az-Zamakhsyari berkata, mereka diumpamakan bagaikan kelekatu karena beberapa sebab. Ini cantik analisa dari Imam Az-Zamakhsyari. Manusia diibaratkan bagaikan kelekatu karena pada manusia ada sifat kelekatu yang antara lain. Pertama, karena banyaknya. Kelekatu biasanya banyak. Yang kedua, bertebarannya. Yang ketiga, kelemahannya. Kelekatu itu lemah. Yang keempat, kehinaannya. Yang kelima, berebut-rebut menuju kepada pemanggilnya, yaitu api. Memanggilnya, dia berebut-rebut, berpusu-pusu menuju api. Dari segala penjuru. Sebagaimana berebut-rebutnya kelekatu menghampiri api. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak menjadi insan kelekatu. Caranya senang saja. Ikuti siratal mustaqim. Jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang telah dibimbing oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan yang selamat. Okey. Setelah menyebut ciri-ciri manusia bagaikan kelekatu, supaya terhindar daripada sifat kelekatu, kita mesti tahu ke mana hala tuju yang patut kita lalui. Jawabannya senang saja.
ikuti jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ialah jalan Allah dan jalan Rasul. Ingin bukti? Senang saja. Surat Yasin. Jalan Rasul tertera pada ayat 3 dan 4. Innaka laminal mursalina ala siratul mustaqim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, adalah salah seorang rasul yang benar-benar diutus pembawa ke jalan yang lurus. Jalan Allah pula boleh lihat pada ayat 60 dan 61. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Bukankah aku telah perintahkan kepada kamu, hai anak cucu Adam, supaya kamu jangan ikut rayuan syaitan, karena syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata, tapi ikutilah aku, kata Allah. Sembahlah aku, ikutilah aku, taatilah aku. Itulah dia jalan yang lurus. Surat Yasin. Abdullah Yasin hanya hendak sebut saja supaya kita tahu. Itu sebabnya bila anda ditanya, dari mana awak tahu jalan lurus itu jalan Allah dan jalan Rasul? Jawab, surat Yasin yang cakap. Jangan jawab, yang cakap itu Abdullah Yasin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz yakin, bila kita berada di atas jalan yang lurus, kita bukan insan jenis kelekatu. Kelekatu binatang yang bergerak tanpa arah. Suka mendekati api. Nah, kita tidak. Malah kita berdoa pada Allah agar dijauhi daripada api neraka. Kita teruskan dengan tafsir berikutnya. Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menceritakan tentang kegoncangan pada hari kiamat. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan, macam bulu yang diterbangkan angin. Dalam ayat ini pula Allah menggambarkan betapa hebatnya kegoncangan pada hari kiamat, sehingga gunung-gunung yang biasanya sangat kuat dan kokoh menjadi hancur lebur bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan oleh angin. Kalaulah demikian keadaan gunung pada hari itu, padahal gunung adalah makhluk yang sangat kokoh, kuat, teguh, bagaimanakah keadaan manusia yang sangat kecil, lagi lemah ini? Gunung saja begitu keadaannya. Padahal gunung sangat kokoh, kuat. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang keadaan gunung pada hari kiamat dalam beberapa bentuk. Antara lain Allah sebut keadaan gunung pada hari kiamat dalam surat Al-Muzammil ayat 14, wa kanatil jibalu katsiban mahila. Artinya, dan jadilah gunung-gunung itu tumpukan pasir yang berterbangan. Begitu Allah gambarkan. Karena kegoncangan hari kiamat itu luar biasa. Gunung yang begitu kokoh jadi hancur.
Pada ayat yang ke-88 dari surat An-Naml, Allah gambarkan pula keadaan gunung pada hari kiamat. Wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Kita nampak macam tetap saja. Begitulah kalau kita lihat tayar umpamanya, kereta. Kalau dia berputar dengan begitu kencang, kita nampak dia macam tak bergerak. Nak menunjukkan begitu lajunya putaran tayar atau roda tadi. Begitulah gambarannya lebih kurang. Setelah Allah SWT menyebut betapa dahsyatnya keadaan Al-Qari'ah sebagai amaran dan peringatan kepada umat manusia. Lalu berikutnya Allah menjelaskan pula tentang keadaan manusia pada hari itu secara global. Secara garis besarnya, Allah Subhanahu Wa Taala berpindah pula dengan menceritakan keadaan manusia pada hari itu. Bahwa mereka akan terbagi kepada dua golongan. Dua golongan saja. Yaitu golongan yang akan hidup bahagia, as-su'ada, yang akan hidup bahagia, as-su'ada, dan golongan yang akan menderita, al-ashqiya. Untuk menentukan siapa yang akan bahagia atau sebaliknya menderita, terlebih dahulu amal mereka akan ditimbang. Amal akan ditimbang. Kita dah belajar rukun iman yang kelima, iman pada hari kiamat. Rukun iman yang kelima ini, iman pada hari kiamat tak sempurna kalau kita tidak beriman terhadap segala yang akan berlaku pada hari itu. Kebangkitan dari kubur menuju ke padang mahsyar supaya amalnya ditimbang, diberi kitab atau buku catatan amalannya. Ada yang menerima dari sebelah kanan, ada yang menerima dari sebelah kiri. Meniti siratal mustaqim. Semua itu kita wajib mesti percaya. Kalau tidak, boleh rosak iman kita terhadap hari kiamat. Sebagaimana iman pada Allah tak sempurna kalau tak beriman dengan ayat Quran, sebab Quran adalah kalamullah. Sebagaimana iman kepada Rasulullah Nabi Muhammad tak sempurna kalau tidak beriman dengan hadis-hadis Nabi yang sahih. Begitu juga iman pada hari kiamat tak sempurna kalau tak beriman dengan segala kejadian yang akan berlaku. Termasuk beriman adanya tiupan sangkakala. Tiupan pertama, tiupan yang kedua, dan lain-lain. Di sinilah perlunya kepada ilmu akidah. Alhamdulillah semalam buat pertama kali masjid kita Masjid Tahfiz Al-Quran Fatimah Az-Zahra Batam semalam buat pertama kali mengislamkan dua orang sepasang suami isteri, dan alhamdulillah dah selamat, dan ustaz dihubungi
melalui video call untuk bercakap langsung dengan pasangan tersebut yang datang dari agama Kristian memeluk agama Islam. Antara lain yang Ustaz pesankan, setelah memeluk Islam, awak mesti belajar, tambah ilmu. Islam bukan agama ikut-ikutan, tapi agama ilmu, agama yakin. Dan pertama-tama betulkan akidah dulu, dalaman. Tentang dua kalimah syahadat. Dan kamu jangan bimbang. Nabi bersabda, sesiapa yang memeluk agama Islam, segala dosanya masa silam terhapus secara automatically. Islam tidak sebagaimana agama Kristian yang punya keyakinan setiap manusia begitu lahir membawa dosa warisan, tidak. Islam, anak lahir dalam keadaan suci bersih. Oleh sebab itu, awak sebenarnya bila memeluk Islam daripada Kristian, awak bukan convert, tapi revert. Back to basic. Back to basic. Kembali kepada agama asal. Sebagaimana awak dilahirkan oleh Allah Azza wa Jalla ke permukaan bumi. Begitulah lebih kurang. Yang penting, dalaman dulu. Dua kalimah syahadat, mantapkan dulu. Dari situ kita kemudian baru tahu ke mana hala tuju kita. Tujuan utama kita redha Allah. Dan untuk mendapat redha Allah, ikut bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Insya-Allah menyusul Ustaz sebut kepada pengerusi Masjid Fatimah Az-Zahrah Batam, jadikan masjid kita sebagai masjid contoh dari sudut cantiknya, bersihnya, dan lakukan pengislaman bila ada orang ingin masuk Islam, biar dia tahu bahawa Islam itu cantik, Islam itu bersih, bukan sebagaimana tuhmahan dan tuduhan orang-orang yang tidak berilmu. Baik, kita berbalik kepada tafsiran. Kita wajib meyakini akan adanya timbangan atau mizan pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat yang lain tentang adanya mizan. Mizan itu timbangan. Apa kata Allah? Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Surat Al-Anbiya ayat 47. Kami, kata Allah, akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Timbangan yang tepat pada hari kiamat. Al-mawazinul qist. Timbangan yang adil, seadil-adilnya. Keyakinan akan adanya mizan atau timbangan ini termasuk ke dalam bahagian iman pada hari kiamat. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi. Beriman pada hari kiamat tapi tidak percaya ada timbang menimbang, rosak imannya. Mizan itu memang wujud. Macam mana rupa mizan? Jangan bahas. Kalau kita di dunia ada mizan yang dipanggil dengan dacing, ada menggunakan tile, maaf,
ia tahil, kemudian menjadi kilogram, itu semua menunjukkan berat. Timbang biasa, ada timbangan secara digital, dan kita katakan hebatnya timbangan digital dari sudut ketepatan. Tak ada artinya itu semua bila dibandingkan dengan al-mizan, timbangan milik Allah di akhirat nanti untuk menimbang amalan manusia. Lagi hebat daripada timbangan digital. Letak saja barang kita dapat dah tahu. Sekian beratnya, sekian harganya. Macam kita beli buah-buahan atau sayur-mayur di supermarket, ditimbang dengan timbangan digital. Penimbang hari kiamat lagi hebat. Tak sedikit pun berkurang atau bertambah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, timbangan pada hari kiamat itu untuk menimbang apa, Pak Ustaz? Jawabannya, menimbang amalan kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Terjemahan harfiahnya, adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, sakulat, sakil maknanya berat, timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, radiyah. Fi aisyatin, dia akan berada dalam kehidupan radiyah, yang dia redai. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini, yang timbangan amal baiknya lebih berat berbanding timbangan amal jahatnya. Tafsirannya, jika amal kebaikannya lebih berat mengatasi kejahatannya, maka dia mengecapi kehidupan yang bahagia dan akan ditempatkan di dalam syurga dengan penuh nikmat, lagi memuaskan. Hidup selesa. Oleh sebab itu, seyogianya lah, sepantasnya lah, sewajarnya lah kita peka atau sensitif dan lebih mengutamakan jenis-jenis amalan yang boleh memberatkan timbangan amalan kebaikan kita di akhirat nanti. Utamakan amalan yang boleh menolong beratnya amalan kita. Sungguh banyak panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Dalam hal apa? Amal yang berat dalam timbangan. Sungguh banyak panduan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin penting. Sebagaimana sebelum ini Ustaz pernah sebut. Sebagaimana sebelum ini Ustaz ada sebut. Bila dibandingkan dengan kuantiti, bilangan amalan dengan kualiti, mana yang kita patut utamakan, kuantiti atau kualiti? Bilangan suatu amalan atau mutu atau nilai amalan itu? Jawabnya, kualiti. Itu sebabnya seorang sahabat Nabi yang bernama Sufyan bin Uyainah Ubay bin Ka'ab pernah berkata, Al-amalul qalilu ala sunnah khairun
minal amalil katsiri 'alal bid'ah. Amal yang sedikit tapi ikut sunnah Nabi itu adalah lebih baik dari amal yang banyak bertumpuk-tumpuk tapi dicampur baurkan dengan bid'ah. Biar sedikit tapi ikut sunnah Nabi. Daripada amal yang banyak jumlahnya tapi dicampur baurkan dengan bid'ah. Besar kemungkinan amal yang ada bid'ah akan ditolak oleh Allah dan tak ada nilai. Nah, itu antara kuantiti dengan quality. Yang ini pula lain. Ini antara banyak dengan berat. Dalam hal ini kita hendaklah utamakan amal yang berat timbangan amal baiknya. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis selengkapnya bunyinya macam ini. Kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Makna hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua ungkapan sangat ringan disebut lidah, tapi sangat berat dalam timbangan mizan hari kiamat. Dan dua ungkapan itu sangat disukai oleh Allah yang Maha Pengasih. Apa dia ungkapan itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini dia zikir. Diajar oleh Nabi dalam hadis sahih. Termasuk juga amalan-amalan yang berat yang dibimbing oleh Rasul. Pertama sekali takwa. Akhlak yang mulia. Zikir-zikir pilihan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya ada buku wirid Rasulullah pagi petang. Dan buku lainnya munajat. Dan buku lainnya yang Ustaz sempat tulis wirid, munajat. Dan yang ketiganya koleksi doa dan zikir yang Ustaz impun dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam patut kita miliki untuk kita amalkan. Sebab dia akan memberi kesan beratnya timbangan amalan nanti di akhirat. Nah, bila ditanya, mengapa Pak Ustaz kita perlu beratnya amalan? Ini ayatnya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu. Barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, dia akan hidup penuh bahagia di dalam syurga. Disebut sakulat, berat. Adapun betul pentingnya takwa, Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebut dalam ayat yang lain, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Buat perbekalanlah olehmu dari sekarang untuk dibawa ke akhirat. Dan bekal yang paling baik adalah takwa. Apa makna takwa? Buat suruhan dan jauhi larangan Allah. Yes, itu dia takwa. Sebaliknya bagi orang-orang yang ringan timbangan amal baiknya, maknanya amal jahatnya yang berat. Ini penjelasan dari Allah.
Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tafsirannya, tetapi sebaliknya jika amalan kebaikan seseorang itu ringan, karena ketika di dunia sedikit melakukan kebaikan dan banyak melakukan maksiat atau kejahatan mereka, maka dia akan ditempatkan ke dalam neraka hawiyah, yaitu tempat penyiksaan yang sangat jahat, yang sangat menggerunkan. Cuma kalau ditanya mengapa Pak Ustaz, orang yang ringan timbangan amal baiknya, fa ummuhu hawiyah. Bukankah ummun itu maknanya ibu? Nah, ini penjelasannya. Barang siapa yang timbangan amal baiknya ringan, maka ibunya hawiyah. Mengapa disebut fa ummuhu? His mother. Karena tabiat mother, ibu, selalu merangkul anak kesayangannya, melindungi dari segala penjuru yang ingin membahayakan anaknya. Tengok sajalah anak-anak ayam apabila kita ganggu, ibunya akan marah sambil mengembangkan sayapnya supaya anaknya masuk ke dalam sayapnya lalu dilindungi. Itu peranan ibu. Ibu akan berkorban apa saja demi keselamatan anak. Oleh sebab itu, hawiyah dipanggil ibu karena neraka hawiyah itu akan datang dari segala penjuru. Penjelasannya, Allah menggunakan ungkapan ummuhu dengan maksud tempat kembalinya, tempat kembalinya. Walaupun makna asalnya ibunya. Karena biasanya anak, jika mereka merasa takut, ia akan kembali kepada ibunya. Atau ungkapan ini juga membawa makna, ibu biasanya melindungi anaknya yang berada dalam bahaya dari semua arah. Biar dirinya dipukul. Orang yang ingin memukul anaknya, dia akan rangkul. Biar dirinya dipukul asal anaknya selamat. Macam itulah peranan hawiyah. Dari seluruh penjuru, kepanasan hawiyah itu akan mengena orang tersebut. Orang yang macam mana? Orang yang timbangan amal baiknya ringan. Atau ungkapan ini juga membawa makna, ibu biasanya melindungi anaknya yang berada di dalam bahaya dari semua arah. Jadi maksud ayat di atas, sesiapa yang timbangan kebaikannya ringan, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, dan kepanasan hawiyah akan dirasakannya dari semua penjuru dan arah. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Penjelasan berikutnya. Lalu untuk menunjukkan betapa hebatnya hawiyah, Allah tanya sekali lagi dengan wama adraka. Kalau tadi
kita dah jelaskan mengapa ditanya wama adraka mal qari'ah. Sekarang Allah tanya lagi dengan menggunakan wama adraka. Tapi yang ditanya itu mahiyah. Apa itu neraka hawiyah? Wama adraka mahiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Allah SWT bertanya tentang hawiyah dengan ungkapan wama adraka mahiyah, menunjukkan betapa dahsyatnya hawiyah itu. Allah menjelaskannya sendiri bahwa hawiyah adalah api yang sangat panas. Kepanasan api neraka 70 ganda kepanasan api di dunia ini. Hakikat ini digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Qala fa innaha fadulat 'alaiha bi 69 juz'a kulluha mislu harriha. Rawahu Muslim. Hadirin dan hadirat lain, bila kita hanya dengar cakap orang, seseorang yang berceramah, kita dengar, boleh membawa keyakinan. Boleh. Tetapi akan lebih meyakinkan lagi daripada sekedar dengar, kita lihat pula hadisnya. Itu sebabnya mengapa program 2021 kita akan bedah kitab agama ini 7 kitab dalam seminggu. Setiap hari masing-masing ada kitab yang kita bedah. Faham makna bedah? Kita akan kaji kandungan kitab itu dengan lebih detail. Itu sebabnya yakin dia ada 3 peringkat. Agama ni kita mesti yakin, cuma yakin ni ada 3 peringkat. Ada namanya ilmu yakin. Ada namanya ainul yakin. Dan kemuncaknya hakul yakin. Ilmu barangkali sekedar dengar saja. Tapi bila apa yang kita dengar, kita lihat pula, dia menjadi lebih tinggi lagi keyakinan, menjadi ainul yakin. Setelah kita lihat, oh betul hadis itu sahih. Lalu kita amalkan pula, baru namanya hakul yakin. Kita kalau boleh punya keyakinan biar sampai ke hakul yakin. Kita dengar orang cakap mangga ini manis. Orang cakap saja. Kemudian kita lihat, kita cium pula, oh ya memang manis. Itu dah ainul yakin. Tadi ilmu yakin saja, kita tak nampak. Mangganya tak nampak. Ilmu yakin, orang beritahu. Kita tengok, kita cium pula, itu dah ainul yakin. Kita potong, kita cicip secebis, oh betul yakin. Itu namanya hakul yakin.
Kita kalau boleh yakin itu biar sampai ke hakul yakin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Apa kata Nabi? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Api kamu ini yang dinyalakan oleh anak cucu Adam adalah satu bahagian dari 70 bahagian kepanasan api neraka Jahannam." Mereka para sahabat berkata, "Demi Allah ya Rasulullah, bukankah jika kepanasan seperti kepanasan api di dunia sudah mencukupi untuk kita rasakan betapa pedihnya azab di api neraka? Mengapa sampai perlu 70 kali ganda? Macam api biasa di dunia pun dah cukup." Coba dengar apa kata Nabi. Baginda bersabda, kepanasan api neraka melebihi 69 ganda lagi. Dan masing-masing ganda itu sama dengan kepanasan api di dunia. Hadis riwayat Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ahwana ahli an-nari 'adzaban man lahu na'lani yaghli min huma dimaghuhu. Na'udzubillah min dzalik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya ialah orang yang mempunyai 2 kasut yang jika dipakainya akan menggelegak otaknya. Itu gambaran tentang api neraka yang paling ringan. Macam mana orang yang diazab di kerak neraka? Walaupun kepanasan api neraka sangat menggerunkan, namun sebagai orang yang beriman, kita wajib yakin akan pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala berjanji melindungi hamba-hambanya yang beriman, yang beramal saleh dan senantiasa taat kepadanya. Sungguh banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perkara ini. Muqatil berkata, "Innaha taqra'u a'da Allahi bil azab wa amma awliya'uhu minal qar'i aminun." Sesungguhnya hari kiamat sangat menggerunkan musuh-musuh Allah dengan siksaannya. Adapun orang-orang yang dekat dengan Allah, aulia, plural daripada wali-wali Allah, mereka akan aman daripada siksaan tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan wali-wali Allah. Boleh tak kita menjadi wali Allah? Jawabnya boleh. Apa syarat untuk menjadi wali Allah? 2 saja. Berdasarkan ayat 62-63 dari surat Yunus, wali-wali Allah itu tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Apa sebab? Lalu disebut oleh Allah, karena mereka itu beriman lagi bertakwa. Mereka beriman lagi bertakwa. Iman, akidah mantapkan, takwa, buat suruhan jauhi larangan. Itu saja modalnya, supaya kita boleh terhindar daripada api neraka. Dikeluarkan oleh Abu Ya'la radhiyallahu anhu katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika 3 hari berturut-turut baginda tidak melihat salah seorang sahabatnya, niscaya baginda akan bertanya tentangnya. Maksudnya, dalam majlis ilmu Rasulullah selalu perhatikan yang hadir. Kalau 3 hari saja berturut-turut sahabat berkenaan
Yang biasa hadir lalu tidak hadir, Nabi akan tanya, mana si fulan? Musafirkah dia supaya kita berdoa agar dia selamat? Sakitkah dia supaya kita ziarah dia? Itu tabiat Nabi. Itu amalan Nabi. Itu sunnah Nabi. Sekiranya sahabat itu musafir lalu baginda mendoakan keselamatannya. Jika ia ada di tempatnya lalu baginda menziarahinya. Jika dia sakit, baginda mengunjunginya. Pernah seorang sahabat dari golongan Al-Ansar, maknanya penduduk Madinah, tidak kelihatan hadir bersama Nabi pada hari ketiga. Hari ketiga berturut-turut. Dia tidak ikut majlis ilmu Rasul. Atau tidak ikut salat berjamaah. Lalu baginda bertanya tentangnya. Lalu para sahabat menjawab, kami dapati dia dalam keadaan yang sangat lemah ya Rasulullah. Bagaikan anak burung yang baru dilahirkan oleh induknya. Karena tidak ada satu pun yang masuk ke dalam mulutnya, melainkan keluar melalui duburnya. Ceret-beret. Tak ada yang masuk kecuali keluar. Setelah mendengar berita itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami agar menziarahinya. Lalu kami pun menziarahinya bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat tadi yang tidak hadir itu rupanya sakit. Lalu Rasulullah ajak para sahabat lainnya supaya ziarah. Setelah tiba di rumahnya, Rasulullah langsung bertanya, bagaimana keadaan kamu, wahai sahabat? Dia menjawab, tidak ada satu pun yang masuk ke dalam mulutku, ya Rasulullah, kecuali akan keluar dari duburku. Akan keluar. Berak-berak. Rasulullah bertanya lagi, mengapa demikian? Mengapa jadi demikian? Apa penyebabnya? Lalu sahabat dengan jujur menjawab, aku pernah melalui Tuan. Sedangkan Tuan ketika itu sedang salat maghrib. Lalu aku pun masuk salat berjamaah bersama Tuan. Di antara surah yang Tuan baca adalah Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Hingga akhirnya Narun Hamiyah. Sejak itulah aku berdoa. Karena sangat takutnya dengan fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Lalu aku pun berdoa karena sangat takutnya dengan azab di akhirat. Apa katanya? Allahumma ma kana min dhanbin anta mu'adzibi alaihi fil akhirah fa'ajjil li 'uqubatahu fid dunya. Coba dengar. Fanazala bi ma tara. Begitu dia dengar dan takut karena dosanya yang banyak. Begitu mendengar dan tentu saja dia ini faham apa yang dibaca oleh imam. Karena kefahamannya itulah membuat dia takut dan sangat takut. Lalu berdoa yang artinya, ya Allah, jika engkau akan menyiksaku di akhirat nanti karena dosa-dosa aku, maka tolonglah engkau segerakan siksaan itu di dunia lagi. Lalu kesan permintaanku itu, itulah sebagaimana yang Tuhan lihat menimpaku sekarang ini. Langsung makbul permohonanku itu. Minta supaya Allah azabkan aku di dunia lagi.
Coba dengar apa komen Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita takut sampai ke peringkat itu? Ini jawaban Nabi. Setelah mendengar penjelasan sahabat tersebut, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda tidak happy dengar doa tersebut. Nabi tidak gembira. Nabi benci dengan doa seperti itu. Mungkin pandangan setengah orang baguslah. Tapi Nabi kata tidak. Sampai kata Nabi, bi'sa ma qulta, seburuk-buruk doa yang engkau sebut itu. Lengkapnya kata Nabi, bi'sa ma qulta, ala sa'altallaha an yu'tiyaka fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa yuqika adzaban nar. Fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fada'a bidzalika wa da'a lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqama ka'annama nashata min uqal. Artinya, sungguh buruk doa yang engkau ucapkan itu. Yaitu doa apa? Ya Allah, aku banyak buat dosa. Aku mohon ya Allah, agar aku terhindar daripada azab di akhirat. Engkau turunkanlah azab karena dosaku itu di dunia ini lagi, agar aku bebas di akhirat. Lalu permohonannya itu betul-betul dikabulkan oleh Allah. Akhirnya dia jadi selemah itu. Begitu dia beritahu kepada Nabi, Nabi bukannya gembira dengan doa itu, malah kata Nabi, bi'sa ma qulta, seburuk-buruk doa yang engkau panjatkan itu. Mengapa engkau tidak sebut saja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar? Ustaz terjemahkan, sungguh buruk doa yang kau ucapkan itu. Mengapa engkau tidak memohon kepada Allah agar dia kurniakan kepadamu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta menghindarkan engkau daripada api neraka, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya ya kami, anugerahkanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, hindarkan kami daripada api neraka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat tersebut berdoa dengan doa ini. Doa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan Nabi juga mendoakan untuknya. Kesan dari doa tersebut, langsung dia sembuh dari sakitnya, tegas sebagaimana sedia kala, seolah-olah dia tidak pernah sakit sebelumnya. Boleh kita lihat di dalam kitab Ad-Darul Mansur fi Tafsir Al-Ma'thur oleh Imam Asyuyuti. Hadirin dan hadirat rahimah, walaupun kita disuruh takut kepada Allah, tapi takut biar berpada-pada. Jangan sampai sebagaimana amalan atau apa yang dilakukan oleh sahabat tadi. Dan menurut Nabi itu salah doa macam itu. Pengajaran yang kedua yang dapat kita ambil rupanya, bagi orang yang sedang sakit tenat, bagus diamalkan doa ini. Ini dalilnya. Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berdoa. Dan pagi tadi Ustaz ditanya oleh seseorang, karena ada kaitannya, bagus juga kalau Ustaz sebut langsung saja. Hadis sahih, ada yang mengatakan hasan sahih, riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Bersiapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat salat sunat sesudah zuhur. 4 before zuhur, 4 sesudah zuhur, buat sebaiknya 2 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat, 2 rakaat 4 juga setelah zuhur. Niscaya Allah akan hindarkan kulitnya daripada disentuh oleh api neraka. Oleh api neraka. Hadis hasan sahih. Riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Itu di antara cara juga supaya kita boleh terhindar daripada api neraka. Yang kedua, kita tadi gerun bila dibangkit dari kubur. Nabi juga ada ajar. Baca 5 rangkap zikir sebanyak 10 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Astaghfirullah. Sebanyak 10 kali. Atau boleh juga dibuat 10 kali setiap zikir. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, dan astaghfirullah 10 kali. Tak dibuat sekaligus juga boleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah. 2 kali, 3 kali sampai 10 kali. Kemudian ditutup dengan doa yang diajar oleh Nabi. Allahumma hdina warzuqna wa'afina wa na'udzubika min dhiqil yaumal qiyamah. Ya Allah, kami memohon hidayah-Mu. Allahumma hdina, kami mohon hidayah-Mu. Warzuqna, berilah kami rezeki. Allahumma hdina warzuqna, ya Allah berilah kami hidayah, petunjuk, berilah kami rezeki. Wa'afina, dan berilah kami afiat, kesihatan. Wa na'udzubika min dhiqil maqam yaumal qiyamah, dan kami mohon perlindungan-Mu ya Allah daripada kesempitan hidup atau rasa takut pada hari kiamat. Itu juga bagus diamalkan setiap malam ketika bangun untuk tahajud. Banyak cara-cara. Mudah-mudahan dengan mengikuti panduan-panduan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan jadi manusia jenis kelekatu sebagaimana yang digambarkan oleh surat Al-Qari'ah tadi. Harapan Ustaz, mudah-mudahan surah yang biasanya semua kita sudah hafal ini, bila kita baca dalam salat, bayangkan secara garis besarnya makna ayat-ayat tersebut, insya-Allah kita akan mendapat salat yang khusyuk. Sekian dulu penjelasan Ustaz tentang tafsir surat Al-Qari'ah. Dan berikut ini Ustaz akan masuk ke bahagian soal jawab jika ada pertanyaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.